Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mirna dengan NIM I012313. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 2 Angkatan 2024 dengan program studi ilmu hukum Universitas Sulawesi Barat. Di video kali ini, saya akan mewawancarai beberapa masyarakat mengenai tentang wawasan Nusantara di era globalisasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara, globalisasi, geopolitik, dan ketahanan negara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya, dengan memandang wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses mendunia seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Mereka terhubung tanpa mengenal batas waktu dan wilayahnya. Salah satu faktor pendukung dengan adanya globalisasi adalah hadirnya teknologi. Geopolitik. Geopolitik adalah lokasi dan sumber daya alam suatu negara mempengaruhi kebijakan dan strategi politiknya. Artinya, posisi geografis dan kekayaan alam suatu negara mempengaruhi kekuatan dan pengaruhnya di dunia. Contoh, suatu negara yang terletak di jalur perdagangan penting atau memiliki sumber daya alam yang melimpah dapat memiliki keuntungan ekonomi dan politik yang sangat besar. Dengan demikian, geopolitik membantu kita memahami bagaimana negara-negara berinteraksi dan bersaing secara lingkup global. Ketahanan negara. Ketahanan negara adalah kemampuan suatu negara menghadapi ancaman, tantangan, gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Untuk memahami lebih jelasnya, mari kita mendengarkan pendapat masyarakat mengenai wawasan Nusantara di era globalisasi. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Masita. Saya akan menanyakan terkait tentang menurut Ibu, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara ya? Iya. Kalau menurut saya, wawasan Nusantara itu bagaimana cara pandang kita terhadap negara kita, misalnya negara Indonesia kita ya. Bagaimana cara pandang kita tentang negara Indonesia yang memiliki budaya yang unik, terus salah satunya juga negara kita ini termasuk negara kepulauan, bagaimana kita cara memahami bermacam-macam budaya kita, itu salah satu wawasan Nusantara. Nama saya Abdul Majid, saya di Sumber juga, teknik asal Indonesia juga, alumni 2020. Di sini saya ingin melakukan wawancara dan ada pertanyaannya yaitu menurut Bapak apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang dunia atau perkembangan dunia yang di dalamnya kita bagaimana mengetahui bagaimana ilmu tentang perkembangan zaman dan kultural di dalam Amerika itu sendiri. Menurut Anda, apa itu wawasan Nusantara? Menurut saya, wawasan Nusantara itu cara pandang dan cara bangsa Indonesia menyikapi diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayahnya yang serba beragam dan strategis. Baik. Yang kedua, bagaimana caranya mempertahankan identitas nasional di era globalisasi? Menurut saya itu dengan melestarikan budaya dan tradisinya, kita juga harus bangga dan selalu menggunakan bahasa Indonesia kita. Nasional di era globalisasi sekarang, ya kan? Indonesia sekarang itu kayak dari kaum milenial atau kaum muda sekarang lebih tertarik ke drama Korea dibandingkan kayak
sih Kang yang seperti itu? Kalau menurut saya untuk mempertahankan budaya atau kebudayaan alam negeri kita sendiri adalah bagaimana kita menjadikan budaya itu sebagai menjadikan budaya itu sah untuk kita di mata hukum dan menjadikan budaya-budaya itu dalam dunia pentas. Kita misalnya kita bisa jadikan seni, kita munculkan di seni dan kita jadikan itu sebagai hak paten atau hasil dari karya anak bangsa, sehingga tidak bisa diklaim dari negara-negara lain, sehingga budaya itu bisa bertahan sampai seterusnya dan tidak diklaim dari negara-negara lain. Artinya ketika ada budaya yang kita bisa pertahankan, yang betul-betul dari negara kita, harus kita jadikan sesuatu yang dapat divideokan, dibukukan dan dihukumkan gitu di mata hukum, kita tuliskan. Baik, terima kasih Pak. Iya. Menurut Ibu, bagaimana caranya mempertahankan identitas nasional di era globalisasi sekarang? Mempertahankan identitas nasional. Oke, kalau menurut saya, hal yang paling mudah untuk dilakukan semua orang, yang paling mudah untuk dilakukan sendiri, yaitu memiliki rasa bangga terhadap negara kita, bangga terhadap Indonesia. Meski di era sekarang teknologi yang canggih, paling mudah untuk dilakukan semua orang, yang paling mudah untuk dilakukan sendiri, yaitu memiliki rasa bangga terhadap negara kita, bangga terhadap Indonesia. Meski di era sekarang teknologi yang canggih, budaya-budaya asing sudah mulai masuk, kalau kita tetap bangga pada Indonesia, itu tidak akan mempengaruhi identitas nasional negara kita. Kalau kita bangga terhadap negara kita, kita tetap memperkenalkan budaya-budaya kita tetap memperlihatkan bagaimana negara kita. Audio Jungle.